Hari ini kita mau RUPS BMTR di News Tower lantai 3 di MNC. Subscribe. Dibuka pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Global Mediacom atau lebih sering disebut MNC Media yang nanti akan kita kembangkan menjadi media dan entertainment karena media sudah lebih saturated. Ini didominasi oleh PTV berbasis satelit yaitu MNC Vision dan K-Vision, kemudian satu lagi yang bagian daripada PTV yaitu MNC Play. Ini penting sekali, praktis MNC Media memproduksi semua jenis konten, hampir semua program lokal diproduksi sendiri, mulai animasi, talent search, kemudian variety, reality, news, infotainment, dan lain sebagainya, termasuk drama juga besar. Dan akibat daripada produksi sendiri menghasilkan library yang MCN itu multi channel network, khusus digunakan untuk aktivitas di social media dan social medianya sendiri. Itu juga sangat besar dan bahkan terbesar. Nanti akan saya jelaskan juga dengan berbagai jenis talent management activity. Kemudian satu sekarang supaya lebih bersinergi dan lebih efisien dan lebih cepat, karena news itu kecepatan sangat penting. Yang terakhir adalah AVOD. AVOD adalah advertising based video on demand, tapi lebih sifatnya super apps karena isinya macam-macam. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah SVOD, yaitu subscription video on demand, yaitu yang berbasis premium. Di sini audience share pada akhir tahun 2022 masih nomor 1 untuk 4 televisi nasional di dalam MNC Group, yaitu 40% lebih, tapi sekarang sudah 45 ya. Saya pakai data akhir Desember tahun 2022 yang berasal dari RCTI, MNC TV, JTV, dan iNews. Artinya 40% lebih pemirsa nasional itu nontonnya 4 televisi ini. Dan juga dominan itu sebesar 45%. Ya, di sini 44,9%. Artinya hampir 45% dari seluruh belanja iklan di TV itu larinya ke 4 televisi di dalam grup. Kemudian di situ dapat kita lihat program apa saja yang dominan. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah kontribusi daripada pendapatan. Kalau kita lihat pendapatan prime time itu dominasinya 50%, non prime time 48%. Ini sehat karena rate card yang tertinggi ya tentunya prime time. Jadi memang kalau di televisi kalau mau sehat, prime time revenue itu harus dominan dibandingkan non prime time. Yaitu PTV Group termasuk broadband juga terbesar dengan jumlah pelanggan totalnya di atas 12 juta per akhir Desember 2022. Ini by home ya, household. Kalau jumlah orang dikalikan 4 kali 2 artinya sekitar 50 juta basis penonton melalui TV berlangganan MNC Group atau MNC Media yang didominasi oleh K-Vision yaitu untuk low end, kemudian MNC Vision yaitu drone satelit, kemudian yang ketiga adalah MNC Play itu berbasis fiber optics. Itu spend 8 jam 36 menit di internet, ya, pakai internet dalam satu hari. Jadi lebih dari sepertiga waktunya main internet, baik itu lihat video streaming, social media, ya, dan lain sebagainya. Intinya atau email juga ya pakai internet. Jadi waktu pengguna internet itu meningkat terus dan ini mungkin masih akan meningkat ya karena mobility dan sebagainya. Dan non digital. Kalau digital kita bisa lihat makin dominan. Jadi yang biru muda itu adalah porsi daripada digital. Tahun 2024 itu sudah akan mendominasi 51%. Jadi 51% belanja iklan itu akan lari ke digital. Digital itu bisa social media, bisa streaming, ya, pokoknya semua yang basis internet. Dan yang non digital yang didominasi oleh televisi biasa itu secara persentase turun 40%. Ya kalau print sudah praktis hampir hilang, lama-lama juga akan hilang. Tapi bukan berarti iklan di TV itu turun, tetap naik, hanya pertumbuhannya jauh lebih kecil daripada pertumbuhan iklan digital yang kurang lebih sekitar
19% per annum. Ya kalau di TV kurang lebih masih sekitar 5%, jadi bedanya jauh. Sehingga over time mungkin nanti 10 tahun lagi ya secara presentasi akan jomplang. Oke, ini yang pilar berikutnya, 4 pilar berikutnya. Yang paling kiri adalah konten dan IP, ya, termasuk e-sport dan gaming. Jadi belakangan ini strateginya adalah karena platform itu banyak sekali. Jadi akhirnya kita mencoba upgrade the quality daripada produksi kita. Makanya kalau kita perhatikan banyak sekali produksi yang besar-besar yang dilakukan oleh MNC Media, terutama talent search seperti Idol, kemudian Got Talent, MasterChef, karena itu tidak mudah diikuti oleh yang lain. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau untuk konten yang biasa-biasa itu terlalu mudah diikuti. Ya kalau kita tidak meningkatkan kualitas daripada produksi kita, itu akan sangat kompetitif. Konten yang kita produksi itu bukan video saja, termasuk artikel. Ada 70.000 lebih artikel yang kita produksi setiap bulan untuk portal kita tentunya. Kemudian social media, untuk kebutuhan social media, short clips yang kita upload di social media itu sekitar 500 sampai 700 short clips setiap hari. Itulah kenapa kita sangat dominan sekarang di social media, dan ini biaya murah karena hampir semuanya berasal dari library yang diedit pendek-pendek. Ada yang new content, fresh content yang berasal dari produksi televisi, tapi extended content. Contoh misalnya kalau ada Indonesian Idol, lalu ditambah 5 menit dedicated untuk ditaruh di social media, dan biasanya kita lakukan kalau ada sponsor. Besar sekali, ada 300.000 jam. Ini meaningful, sangat valuable, karena punya sendiri yang bisa dimonetize dengan berbagai bentuk, misalnya di rerun juga di TV kita sendiri, atau menjadi konten di PTV, atau dilisensikan ke pihak lain di luar negeri. Malaysia banyak beli dari kita contohnya, atau diedit pendek-pendek untuk konten social media. Dapat kita lihat juga di sini berbagai jenis genre yang kita produksi. Animasi kita sangat dominan, sudah kita ekspor ke lebih dari 60 negara, termasuk di Netflix juga sudah ada, Disney Plus juga sudah ada. Intinya dari semua program lokal yang kita produksi kita sangat dominan. Konten-konten itu distribusinya kemana saja. Yang ingin saya garis bawahi, the same content itu dipakai untuk semua platform. Jadi memang konten itu sangat penting. Kalau platform bisa go away, bisa hilang, tergantikan ya karena teknologi dan sebagainya, tapi konten tidak akan pernah hilang. The same content good for non-digital dan juga bagus untuk bisa dipakai untuk digital dengan format yang berbeda-beda. Universal di California ya, jadi ada set seperti rumah menteng, set Eropa, pasar, cafe, hospital, danau dan sebagainya. Tapi ini untuk syuting, mulai pre-production, production, post-production maupun juga dormitory untuk kru, artis ya, supaya tidak pulang pergi, mereka stay 6 hari, weekend pulang, sehingga produksinya bisa lebih maksimal. Bedanya dengan produksi sekarang, kalau yang biasanya sewa-sewa rumah itu tidak ada akustik, lampunya juga tidak maksimal. Kalau ini all setnya sudah dari awal sudah dibuat khusus untuk broadcast ya, persis seperti kalau kita lihat di indoor studio yang berkualitas tentunya internasional, seperti produksinya Indonesian Idol itu di studio Kebonjeruk, itu pakai studio yang salah satu terbesar di Asia. Produksi sendiri besar, library besar, menciptakan banyak IP. IP itu bisa dalam bentuk title, judul, ikatan cinta, contohnya sudah kita lisensikan untuk consumer product. Kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, dipakai untuk consumer good, kue atau apa pas waktu hari Valentine 12 Februari. Format itu juga bisa dilisensikan dalam bentuk IP tentunya. Untuk format talent search misalnya kita juga sudah punya, script juga bisa dimonetize, karakter juga. Kalau animasi menciptakan banyak karakter bisa dimonetize untuk karakternya theme park, gaming, ya, bisa casual game, online game dan lain sebagainya. Kemudian kita merencanakan juga lagi dibentuk timnya dan dibuat bisnis modelnya karena library dan IP-nya besar untuk dipergunakan sebagai NFT karena tidak perlu biaya lagi barangnya sudah kita beli. Mobile Legend itu punyanya Muntun,
Moonton itu anak perusahaan daripada sister company daripada TikTok, ya. Jadi sekarang masih di Indonesia. Nanti kalau sudah cukup mapan di Indonesia akan expand ke luar negeri. Sementara secara experience tim kita sudah cukup kuat karena sudah sering bekerja sama dengan Moonton untuk Mobile Legends, kemudian dengan Garena itu sister company-nya atau parent company ya dari Shopee untuk Free Fire. Ya, jadi karena pengalaman itu kita masuk ke gaming di Indonesia sangat besar. Tahun lalu itu revenue sekitar $9 miliar, sudah 60 juta lebih masyarakat kita itu pakai game, main game. Ya. Keempat sebetulnya dari awal. Jadi yang pertama TV FTA, televisi bebas, gratis. Kemudian yang dua BTV, ketiga tadi adalah konten ya, dan IP dan gaming. Ini yang keempat talent management. Karena produksinya besar, tentunya menghasilkan banyak talent. Seperti Idol gitu ya, yang sudah mungkin 12 kali ya. Itu menghasilkan talent yang sangat banyak. Banyak penyanyi, jadi penyanyi yang terkenal seperti Unmesh, kemudian Leondra, siapa lagi yang juga menang. Di samping kita juga mengelola YouTubers, ada 200 lebih YouTubers. Istilah di sosial media itu namanya MCN, Multi Channel Network. Yang kita kelola bukan hanya performance mereka secara fisik, tapi juga social media mereka. Contoh seperti Ting Ting itu memiliki jumlah follower di IG-nya 50 juta lebih, itu pun juga kita kelola. Jadi semua artis ini kita kelola baik physical performance maupun juga social media account mereka. Sebetulnya yang paling menguntungkan itu ada continuity terhadap produksi kita kalau kita butuhkan ya, karena semua produksi membutuhkan talent tentunya. Namanya Hits Record dan Suara ya, ini untuk menampung semua penyanyi yang lulusan talent search, bisa dari X Factor, bisa dari Indonesian Idol, bisa dari Rising Star, itu kita orbitkan dan banyak dari mereka yang jadi akhirnya. Yudika itu juga dari kita, tapi sudah lebih dari 10 tahun ya, kontraknya kan 10 tahun. Yudika itu zaman saya waktu di RCTI tahun 2004, Yudika itu lulusan yang kedua, RCTI yang kedua. Jadi Idol yang kedua tahun 2005 kalau nggak salah. Atau short clip kita upload setiap hari, sehingga akibatnya kita menghasilkan subscriber di YouTube itu 183 juta, besar sekali. Di Facebook itu 66 juta followers, di TikTok itu 281 juta lebih follower. Ini tentunya redundant untuk beberapa channel. Jadi mungkin follower di channel A sama di channel B sama, tapi untuk secara rule of thumb itu dibagi 3 ya. Jadi artinya kalau di TikTok ya kita sekitar 90 juta lebih, besar sekali. View-nya, traffic yang menentukan berapa iklan yang kita bisa generate. Tahun lalu sampai sekarang rata-rata 1 bulan jumlah traffic yang kita hasilkan itu 1,5 miliar sampai 2 miliar view, dan kita ada revenue share dengan platform 50% untuk MNC Media dan 45% untuk platform. Jadi ini satu bisnis baru yang kita kembangkan, yang murah karena kontennya banyak berasal dari library yang memang sudah ada barangnya. Next please. Clips yang 3 tahun lalu pernah kita tayangkan 4 menit lebih, itu trafficnya bisa mencapai 300 juta lebih ya. Jadi itu yang mengakibatkan kita 1 bulan bisa 1,5 miliar sampai 2 miliar view. Next please. Ini adalah kumpulan daripada news related. News itu ya bisa hard news, bisa general news, bisa lifestyle news dan sebagainya. Tapi konsolidasinya yang kita lakukan tahun lalu itu vertikal, mulai dari linear channel, kemudian portal sampai social media. Jadi kalau tadi ini gedungnya iNews. Jadi gedung ini adalah gedung iNews. Disinilah produksi dari Indonesia RCTI, MNC TV, GTV, kemudian iNews-nya sendiri, kemudian juga semua radio, streaming juga, kemudian social media juga, portal juga diproduksi di sini. Top floor itu ada teater yang sangat bagus, sering dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan, termasuk Got Talent juga diproduksi di atas. Bakal ke depan akan menjadi tumpuan harapan pertumbuhan dari
MNC Media, yaitu RCT Plus yang sebentar lagi dalam proses merger dengan Vision Plus. Jadi RCT Plus ini AVOD, Super Apps karena kontennya bukan video saja, ada video. Ya. Kemudian ada News Plus. News Plus ini bukan saja konten artikel dari kita sendiri, tapi bekerja sama juga dengan publisher lain. Setiap hari ada lebih dari 3.000 fresh artikel di sini. Kemudian ada Audio Plus. Ini terdiri dari audio series yang banyak berasal dari library kita ambil suaranya, kita edit yang cocok untuk hanya suara. Ikatan Cinta juga dari situ. Kemudian ada podcast dan juga ada radio streaming lebih dari 2.000 di sini. Pertumbuhan RCT Plus meskipun baru berusia 3 tahun lebih, tapi tahun lalu dominasi revenue RCT Plus dari total revenue digital sudah 13%. Jadi cukup pesat. Yang abu-abu itu adalah Google sama tentunya YouTube, yaitu satu cluster, satu grup. Next adalah SVOD. Jadi subscription premium based video on demand, tapi kita sebut juga sebagai super apps karena bukan video saja. Karena strateginya adalah bagaimana menciptakan traffic yang tapi berasal dari konten yang premium. Di sini sekarang sudah ada 10,4 registered user, 40 juta market user dengan jumlah pelanggan 2,4 juta. Ya, termasuk one of the best performing OTT sebetulnya. Next please. Di sini yang kita produksi sendiri, jadi kita juga udah mulai masuk ke entertainment seperti gaming, ada 74 casual games. Ini tujuannya untuk menciptakan traffic. Jadi strateginya adalah traffic masuk, kemudian kita coba upsell ke premium content. Next. Konten-konten premium kita banyak kerjasama dengan mobile, Telkomsel, Indosat, Axiata, Smartfren, juga dengan IndiHome, ya, broadband yang sekarang paling besar, dengan PTV daripada sister company-nya sendiri, Cavision, MNC Vision, dan Play, dan lain-lain. Next please.